Colloid system in our daily life atau sistem koloid di kehidupan sehari-hari kita. Nah, koloid sendiri merupakan campuran fase peralihan yang tadinya homogen menjadi heterogen. Nah, koloid ini berbeda dengan larutan dan suspensi. Berikut perbedaannya. Nah, koloid ini memiliki beberapa kategori atau jenis, diantaranya adalah koloid sol, emulsi, dan buih. Jenis koloid ini diklasifikasikan sesuai fase pendispersi dan fase terdispersinya. Untuk fase terdispersi yang padat biasa disebut dengan sol, kemudian untuk fase terdispersi yang cair biasa disebut dengan emulsi, dan fase terdispersi gas itu biasa disebut dengan buih. Untuk masing-masing fase terdispersi tersebut memiliki fase pendispersi yang berbeda-beda. Untuk fase terdispersi padat dengan fase pendispersi padat, maka dia disebut dengan sol padat. Untuk fase terdispersi padat dengan fase pendispersi cair disebut dengan sol cair. Untuk fase terdispersi padat dengan fase pendispersi gas, maka disebut dengan sol gas. Kemudian untuk fase terdispersi yang cair, apabila fase pendispersinya padat, maka dia disebut dengan emulsi padat. Jika fase pendispersinya cair, maka disebut emulsi cair, dan apabila fase pendispersinya gas, maka disebut dengan emulsi gas. Selanjutnya untuk fase terdispersi gas itu apabila fase pendispersinya padat, maka dia disebut dengan buih padat. Apabila fase pendispersinya cair, maka dia disebut dengan buih cair. Nah, dari jenis-jenis koloid tersebut, mari kita lihat di sekitar kita. Apa sih yang sekiranya termasuk sistem koloid? Di mana kita bisa mengidentifikasinya dilihat dari diameter partikel, proses penyaringan, pengendapan, fase pendispersi, dan fase terdispersinya. Salah satu contoh sistem koloid yang ada di sekitar kita yang pertama adalah santan. Santan kelapa ini kerap kali hadir di berbagai masakan Indonesia seperti rendang, sayur lodeh, opor ayam, dan sebagainya. Sekarang coba kita letakkan antara amonia, air ditambah pasir, lalu selanjutnya adalah santan. Maka ketiganya dapat kita tentukan mana yang larutan, koloid, dan suspensi. Sederhananya nih, ketiganya dapat diidentifikasi apabila didiamkan. Suatu campuran yang terdapat endapan maka dia disebut dengan suspensi. Terlihat di sini bahwa air dan pasir menghasilkan endapan di bawahnya. Sedangkan santan dan amonia tidak ada. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa air dan pasir merupakan suspensi. Nah, sekarang bagaimana dengan santan dan amonia? Siapakah dari kedua campuran tersebut yang merupakan koloid? Suatu campuran dapat diketahui perbedaannya berdasarkan kemampuannya dalam merespon cahaya. Larutan akan meneruskan cahaya karena diameter partikelnya yang kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid akan menghamburkan cahaya karena diameter partikelnya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Atau peristiwa penghamburan cahaya ini disebut dengan efek Tyndall. Ketika disinari, ternyata amonia meneruskan cahaya, sedangkan santan menghamburkannya, sehingga disimpulkanlah bahwa santan adalah koloid. Sebelumnya, koloid diketahui tidak mengalami pengendapan. Hal ini dikarenakan partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown ini terjadi sebagai akibat dari tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Gerak Brown jugalah yang dapat menstabilkan koloid. Hal ini karena partikel-partikel koloid bergerak terus-menerus menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Santan merupakan koloid jenis emulsi cair, di mana fase terdispersi dan fase pendispersinya adalah cair. Selain santan, di sekitar kita terdapat kaca berwarna yang merupakan koloid. Kaca berwarna merupakan koloid jenis sol padat, dengan fase terdispersi dan fase pendispersi yang padat, serta sama-sama dapat menghamburkan cahaya. Lalu ada emulsi padat di sekitar kita seperti jelly, keju, dan mentega, dengan fase pendispersi padat dan fase terdispersinya cair. Busa pada jok motor atau krim kocok merupakan koloid jenis buih, di mana fase terdispersi keduanya adalah gas dan fase pendispersi busa jok adalah padat. Sedangkan fase pendispersi krim kocok adalah cair.
Nah, ternyata banyak sekali bukan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga membantu. See you next time.